Oke, kita sudah sampai di dermaga salah satu nelayan. Kita mau lihat dari dekat nanti lalu lewat jalur laut. Kalau lihat sedikit itu di sana sudah ada proyek-proyek yang terlihat ya paling tidak ya. Nah, nanti kita akan ke sana, ke arah sana juga untuk melihat bagaimana sih sebenarnya Pulau D yang dimaksud tadi atau beberapa pulau lagi seperti Pulau C dan juga Pulau G yang sebelumnya sudah mendapatkan izin terlebih dahulu. Ikuti fakta. Untuk para nelayan mencari biota laut untuk pencahariannya sehari-hari. Kita lihat ada kapal patroli yang mengikuti ya. Tidak tahu ini kapal patroli dari stasi apa, tapi paling tidak mereka mengikuti. Kita lihat adalah kapal patroli yang baru saja paling tidak mendekat ke kapal nelayan yang fakta tumpangi untuk melihat bagaimana kondisi Teluk Jakarta dan bagaimana kondisi reklamasi yang terjadi. Jadi bukan hanya di gerbang utama jembatan tempat kita masuk ke dalam proyek reklamasi tadi di Pantai Indah Kapuk ya, tapi bahkan di lautan saja tempat nelayan mencari ikan atau mungkin kerang atau biota laut lain sebagai pencaharian ini masih tetap dijaga dengan ketat dari patroli. Yang kita lihat adalah kapal patroli KNI 01. Jadi perjalanan fakta masih ingin ke Pulau C, namun ini masih dijaga ketat oleh patroli. Kita belum tahu nih. Kita masih di sekitar Pulau D dan ya saya belum mengerti maksud dari patroli ini untuk terus mengikuti fakta menyusuri Teluk Jakarta ini untuk apa? Saya nggak ngerti. Mas, saya boleh kesini dulu nggak? Kita bicara. Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Punya apa, Pak? Petugas dari mana, Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain lo? Nelayan mau kemanain? Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh kamu. Kamu Mas, merampas hak nelayan kalau begitu. Ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sirine, padahal ini adalah laut milik negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri, tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu. Bahkan ini tidak bersandar ya ke proyek reklamasi, hanya mendekat saja atau mengitari saja. Ini sudah menjadi masalah. Dan sampai sekarang pun patroli tidak mau mendekat ke kapal nelayan untuk berkomunikasi dengan baik-baik dan menjelaskan mengapa tidak boleh mendekat ke arah atau paling tidak mengarungi Teluk Jakarta. Begitu. Proyek reklamasi di Teluk Jakarta, termasuk Pulau D, Pulau C, dan Pulau G, telah mendapatkan izin untuk dilaksanakan. Namun, langkah ini menimbulkan dampak signifikan bagi nelayan setempat. Sebagai tambahan, patroli laut yang bertugas mengawasi area nelayan seringkali mengganggu pencarian biota laut. Keadaan ini semakin memperumit tantangan yang dihadapi nelayan dalam upaya mencari nafkah. Selain itu, reklamasi tidak hanya terjadi di pantai, tetapi juga mengganggu perairan tempat nelayan beroperasi. Ini mencerminkan dampak reklamasi yang luas terhadap keseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya, patroli keamanan dari Pantai Indah Kapuk turut membatasi akses nelayan, yang memicu ketegangan di antara mereka. Nelayan mulai merasa hak mereka untuk berlayar dan mencari ikan terancam. Konflik yang dihasilkan oleh reklamasi di Teluk Jakarta semakin mendalam. Nelayan merasa terpinggirkan oleh proyek-proyek yang secara langsung mengubah akses mereka ke laut. Terakhir,
Ketidakjelasan dalam komunikasi antara pihak patroli dan nelayan menjadi masalah yang krusial. Nelayan berusaha untuk memahami alasan